Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana menurut teman-teman perkembangan pasien bernama Nyonya Elsa? Kenalkan, saya perawat Intan. Saya akan melaporkan status perkembangan kesehatan Nona Elsa. Di sini perkembangan Nona Elsa dengan diagnosis DBD, hasil trombosit dan hematokrit sudah baik, tidak ada lagi demam. Dan dari kami akan merencanakan discharge planning untuk Nona Elsa. Fokus discharge planningnya bagaimana? Untuk fokus discharge planningnya yaitu saya akan merencanakan tentang diet pasien pada Nona Elsa dan manajemen demamnya. Baik, untuk hasil TTP tadi pagi pukul 7 didapatkan hasil tanda-tanda vital pasien Nona Elsa. Untuk tekanan darah 110/80, untuk respirasinya 22 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37. Untuk suhunya sudah mulai normal ya Mbak, karena untuk awal masuk itu pasien dalam keadaan demam tinggi. Untuk pemeriksaan laboratorium tadi pagi diambil pukul 9. Untuk hasilnya hematokritnya sudah naik, yang awalnya 34 sekarang sudah menjadi 38, jadi di ambang batas normal. Dan untuk trombositnya ini sudah mulai ada kenaikan dari pasien awal masuk itu trombositnya 90, sekarang udah naik menjadi 130, begitu Mbak. Baiklah, nanti dibicarakan dengan dokter visit. Jika dokter memperbolehkan pulang, kita akan melakukan discharge planning. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Baiklah, untuk pasien saya di bangsal ini ada berapa ya? Ada 5 Dok. Oh, ada 5 ya. Oh iya, baiklah, untuk pasien Nona Elsa, bagaimana untuk perkembangannya? Untuk pasien Nona Elsa, pasien sudah tidak demam lagi. Hasilnya trombosit dan hematokritnya sudah mulai meningkat, Dok. Baiklah, apakah saya boleh melihat rekam medisnya? Baik, Dok. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya saya akan melihat pasien terlebih dahulu ya. Iya, baik. Ini Nona Elsa. Pagi, Sus. Baik, untuk janji saya yang kemarin ya Nona Elsa, di sini pada hari ini kami akan melakukan visit oleh dokter spesialis, yaitu dokter yang bertanggung jawab atas Nona Elsa, yaitu dokter Lala. Nah, untuk makan hari ini gimana Nona Elsa? Alhamdulillah, kalau makan sudah habis, Dok. Baik, untuk minumnya bagaimana Nona Elsa? Sudah 5 gelas minum. Oh iya, baik, sudah cukup ya Nona Elsa. Untuk selanjutnya biar dokter yang memeriksa. Baiklah Nona Elsa, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik, Dok. Alhamdulillah ya. Baiklah Nona Elsa, di sini saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah Nona Elsa bersedia? Bersedia, Dok. Bersedia ya. Permisi ya Nona Elsa. Iya, Dok. Sebentar ya. Baiklah Nona Elsa, untuk suara napasnya sudah baik. Terus untuk PTQ-nya juga sudah baik ya Nona Elsa. Baik, Bu. Tadi kan sudah divisit oleh dokter dan keadaannya sudah membaik ya Mbak Elsa. Nah, sebelum kami kembali ke ruang perawat, ada yang ingin ditanyakan dengan dokternya Nona Elsa? Tidak, Sus. Baik, kalau tidak Nona Elsa bisa melanjutkan istirahat dan kami izin untuk kembali ke ruang perawat. Selamat siang Nona Elsa. Siang, Sus. Bagaimana dokter
sudah melihat kondisi Nona Elsa? Iya sudah. Sebenarnya tadi sudah didiskusikan tentang perencanaan pulang Nona Elsa. Iya. Gimana dokter, ini tadi hasil labnya saya lihat trombosit dan hematokritnya itu sudah normal. Ini tuh hasilnya. Baiklah, untuk trombositnya ada peningkatan, hemoglobinnya juga ada peningkatan. Berarti sudah bagus ya semuanya. Tapi apa enggak sebaiknya kita observasi dulu 1 hari? Takutnya kan nanti ada ini peningkatan suhunya. Oh, mohon maaf dok, pasiennya tuh untuk demamnya hari ini itu sudah masuk demam hari kelima. Jadi untuk fase DB dia sudah masuk ke fase kritis. Jadi dia sudah melewati masa kritis dan kemungkinan untuk demam lagi itu adalah fase penyembuhan ya dok, menurut fase penyakit DBD. Begitu dok. Nanti kami sama teman-teman akan melakukan discharge planning tentang manajemen suhu dok. Jadi gini dok, pasiennya kan seorang mahasiswa, dia masih mengikuti perkuliahan, tapi berhubung ini di rumah sakit, jadi ada kendala untuk sinyalnya. Apakah nggak sebaiknya kita pulangkan dan dilakukan perawatan di rumah saja? Untuk discharge planningnya dilakukan manajemen demam di rumah dan dit yang sesuai ya. Baik dok. Baik. Karena sudah selesai, saya permisi dulu ya. Iya dok. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Elsa. Siang sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah membaik ya Mbak Elsa. Jadi begini kan sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya Mbak Elsa. Dari hasil pemeriksaan oleh dokter semuanya sudah baik dan jadi sudah diperbolehkan pulang ya Mbak Elsa. Tapi di sini saya nanti dengan Mbak Intan akan melakukan tindakan pendidikan kesehatan oleh Mbak Elsa. Apakah Mbak Elsa bersedia? Bersedia sus. Baik. Dan ini untuk surat penandatanganan persetujuan untuk diperbolehkan pulang, Mbak. Silahkan tanda tangan di bawah. Dan ini untuk surat untuk bersedia dilakukannya pendidikan kesehatan. Ya. Terima kasih, Mbak. Sus. Baik, kita mulai ya Mbak Elsa untuk pendidikan kesehatannya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang penyakit DBD atau kalau di medis sering disebut dengan DHF atau demam hemorrhagic fever. Penyakit ini dibawakan oleh nyamuk ya Mbak. Jadi di nyamuk itu ada yang ada virus demunya gitu ya. Nah, penyakit ini ditandai dengan trombositopenia Mbak. Trombositopenia itu adalah penurunan trombosit dalam darah. Nah, penurunan trombosit itu biasanya akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah kapiler. Jadi penyakit ini dibawakan oleh nyamuk ya Mbak Elsa. Nah, nyamuk ini membawa virus demu, jadi bisa menyebabkan DHF atau DBD itu sendiri. Nah, salah satunya tanda gejala DHF yang paling khas adalah yaitu trombositopenia atau penurunan trombosit dalam darah. Untuk normalnya trombosit kan 150 ya Mbak Elsa. Nah, untuk trombosit kemarin Mbak Elsa waktu masuk di rumah sakit adalah 90. Jadi Mbak Elsa sudah mengalami trombositopenia sehingga ada peteki atau bintik-bintik di tubuhnya. Itu salah satu ciri trombositopenia atau penurunan trombosit. Gejalanya yang dirasakan adalah demam tinggi. Ya Mbak Elsa jelas kalau demam itu adalah proses inkubasi tubuh terhadap suatu infeksi, entah itu bakteri, virus ataupun sebagainya. Yang kedua ada ruam yaitu peteki itu sendiri, penyebabnya adalah trombositopenia atau penurunan trombosit. Yang ketiga adalah nyeri otot dan nyeri sendi. Yang keempat ada mual dan nyeri belakang mata. Untuk penyebabnya tadi sudah jelas ya Mbak Elsa, yaitu virus demu atau virus Aedes aegypti, atau bisa juga ditularkan melalui virus Aedes
albopictus. Jadi untuk virus ini Mbak Elsa, itu virus dengue ini banyak jenisnya Mbak Elsa. Ada dan jenis 1, 2, 3, dan 4. Kan Mbak Elsa belum tahu ya virus virus yang dibawakan yang itu yang dan apa. Jadi kemungkinan Mbak Elsa tetap bisa terkena DB kembali. Untuk pencegahannya bisa dilakukan oleh 3M yang sudah digalakkan di desa gitu ya Mbak, dengan menguras, menutup, dan mendaur ulang. Fasenya ya Mbak Elsa, fasenya itu untuk DB atau DHF itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase demam. Fase demam itu berlangsung selama 1-3 hari. Biasanya Mbak Elsa itu kan pernah mengalami demam tinggi naik turun gitu ya Mbak Elsa selama 3 hari berturut-turut. Nah itu adalah fase DB-nya, fase inkubasi terhadap virus dengue. Nah jadi yang kedua itu ada fase kritis ya Mbak Elsa. Fase kritis itu fase di mana Mbak Elsa tidak merasakan gejala seperti demam tinggi. Jadi Mbak Elsa sudah tidak demam, tapi fase kritis itu fase yang harus diawasi dari segi cairan maupun segi makan, minum, dan segi demamnya. Kan kalau fase kritis itu kan sudah tidak merasakan demam, kita udah merasakan sehat gitu Mbak Elsa. Jadi tapi di fase itu ada penurunan trombosit yang drastis. Jadi harus diawasi untuk makan minumnya. Jadi harus seimbang antara makan yang masuk dan yang keluar, dan minumnya juga begitu. Yang ketiga ada fase pemulihan. Fase pemulihan Mbak Elsa bisa akan ditandai dengan demam juga, tapi tidak separah dengan demam yang pertama yang Mbak Elsa rasakan. Jadi nanti kalau Mbak Elsa merasakan demam kembali, itu berarti Mbak Elsa sudah memasuki masa pemulihan DB. Tapi untuk segi makanan dan minuman tetap harus diawasi ya Mbak Elsa. Mbak Elsa tetap harus minum air putih yang banyak untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Untuk diet dan selanjutnya akan dilakukan penyuluhan kesehatan oleh Mbak Intan G. Jadi gini ya Mbak Elsa, untuk makanan yang perlu Mbak konsumsi atau diet yang perlu Mbak makan yaitu tinggi kalori dan tinggi protein. Untuk tinggi kalori itu misalkan makanan yang tinggi akan energi, misalkan nasi putih. Terus kemudian yang tinggi protein seperti telur, susu, dan daging. Terus Mbak Elsa juga mengonsumsi air putih yang banyak ya untuk mencegah dehidrasi. Baik Sus. Jadi gini ya Mbak Elsa, jangan lupa obat yang diberikan oleh dokter diminum sesuai dosis yang diberikan. Dan untuk kontrol akan dijadwalkan pada tanggal 14 April oleh dokter Lala. Biasanya saat kontrol akan dilakukan cek darah rutin untuk mengobservasi trombosit dan hematokrit kembali. Sudah cukup ya Mbak? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau demam lagi bagaimana ya Sus? Oh, kalau ada demam lagi itu nanti Mbak bisa minum obat yang diberikan oleh dokter tadi. Itu obatnya ada yang menurunkan demam, itu diminum saat demam aja, begitu Mbak. Baik. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi Mbak? Tidak Mbak. Kalau tidak sudah cukup ya Mbak. Terima kasih atas kerjasamanya, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sus. Ya.